أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Harman Saputra, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2, semester 2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan pemikiran Islam tentang Ibnu Sina. Yang pertama itu biografinya. Ibnu Sina nama lengkapnya yakni Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali bin Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Asy-Syanah dekat Bukhara atau Persia Utara pada tahun 370 Hijriah atau 8 sampai 980 Masehi. Ayahnya berasal dari kota Balak, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh ibnu Mashhur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Kharmidsan, satu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini ayahnya menikahi Satara dan mendapat 3 orang anak, Ali, Husain atau Ibnu Sina, dan Muhammad. Ia mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran, sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah dibacanya 40 kali. Pada usia 16 tahun, ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat, bahkan ilmu kedokteran dipelajari sendiri. Dan yang kedua, karya Ibnu Sina. Pada usia 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karyanya cemerlang dan tidak heran kalau ia menghasilkan 267 karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kualitas karya dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik. Semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Yang pertama, ia pandai mengatur waktu, di mana siang untuk disediakan untuk pekerjaan pemerintahan dan sedangkan malamnya untuk mengajar dan mengarang. Bahkan lapangan kesenian pun tidak ditinggalkannya. Kalau hendak bepergian, maka kertas dan alat-alat tulis yang pertama diperhatikan. Dan kalau sudah payah dan perjalanan, maka duduklah ia berpikir dan menulis. Dan yang kedua, kecerdasan otak dan kekuatan hafalan juga tidak sedikit artinya bagi kepadatan karyanya. Sering-sering ia menulis tanpa memerlukan buku-bukunya. Referensi dan pada saat kegiatannya tidak kurang dari 50 lembar yang ditulis sehari-harinya. Dan yang ketiga, sebelum Ibnu Sina telah hidup, Al-Farabi juga mengarang dan mengulas buku-buku filsafat. Ini berarti Al-Farabi telah meratakan jalan baginya, sehingga tidak banyak lagi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, terutama dalam soal-soal kecil. Nah, karangan-karangan Ibnu Sina yakni terbagi atas 8. Yang pertama, Asy-Syifa. Asy-Syifa ini adalah buku filsafat yang terpenting dan yang terbesar dari Ibnu Sina. Dan terdiri 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan.
Dan yang kedua, Al-Najat, latinnya salus atau penyelamat. Keringkasan dari Al-Shifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun. Ya. Dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Ya. Dan yang ketiga, Al-Isyarah wa Al-Tanbiha atau isyarat dan peringatan. Mengenai logika dan hikmah, buku ini adalah buku yang terakhir dan paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Ya. Kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Andes Sulaiman dunia. Dan yang keempat, Al-Hikmah Al-Masyarikiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelasnya maksud judul buku dan naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Kairos Nalino berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Dan yang kelima, Al-Qanun. Ya. Menurut penyebutan orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk Universitas Eropa sampai akhir abad ke-17 Masehi. Dan di India tahun 1323 Hijriah. Ya. Dan yang keenam yaitu Hidayah Al-Rais li Al-Amir. Dan yang ketujuh Risalah fi Al-Kalam ala Al-Nas Al-Natakiyah. Dan yang karangan yang terakhir, yang ke-8, yaitu Al-Mantiq Al-Masyarikiyah atau logika timur. Yang ketiga, filsafat Ibn Sina. Yang pertama, yakni metafisika. Dalam masalah metafisika, Ibn Sina sebagai salah seorang filsuf eksistensial sepaham dengan Aristoteles. Dia mendefinisikan bahwa metafisika itu adalah pengetahuan tentang segala yang sebagaimana adanya dan sejauh yang dapat diketahui oleh manusia. Dia mengklasifikasikan yang ada menjadi dua, yakni wujud, wajib wujud, dan mumkinul wujud. Yang pertama, wajib al-wujud, yaitu esensi yang mesti mempunyai wujud. Di sini esensi tidak dapat dipisahkan dari wujud. Keduanya sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dari tidak ada, kemudian berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Dan yang kedua, mungkin al-wujud, yakni esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh juga tidak berwujud. Dengan istilah lain, jika dia diandalkan tidak ada atau diandalkan maka tidak mustahil, yakni boleh ada boleh juga tidak ada. Ya. Esensi dalam paham Ibn Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal. Ya. Wujudlah yang membuat tiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud, esensi tidak besar, artinya esensi dan wujud dapat mempunyai kombinasi. Yang pertama, esensi tak dapat mempunyai wujud. Dan hal yang serupa ini disebut oleh Ibn Sina, yaitu sesuatu yang mustahil berwujud. Contohnya, adanya sekarang ini juga
kosmos lain di samping kosmos yang ada. Yang kedua, esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh pula tidak mempunyai wujud. Contohnya, alam ini yang pada mulanya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya akan hancur menjadi tidak ada. Yang ketiga, esensi yang tak boleh tidak mesti mempunyai wujud. Di sini, esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud adalah sama dan satu. Yang serupa ini disebut mesti berwujud, yaitu Tuhan. Ya. Yang kedua, jiwa. Menurut Ibnu Sina, munculnya jiwa atau nyawa sebagai daya adijasmani berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Ya. Yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, diikuti oleh jiwa hewani, dan diakhiri oleh jiwa manusiawi. Ada 3 dalil pembuktian yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tentang substansi jiwa tersebut. Yang pertama, saat manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Dan yang kedua, bila seseorang menghadapi suatu persoalan secara serius, ia akan menumpahkan segenap perhatiannya pada persoalan tersebut. Pada waktu itu, ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata, saya akan berbuat begini begitu tanpa merasa terikat dengan raga. Yang ketiga, manusia mampu menghimpun secara sadar akan aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas-aktivitas fisik menjadi bukti bahwa nifa berbeda dari fisik. Untuk membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengajukan beberapa argumen, yakni yang pertama, argumen psikofisik. Dan yang kedua, argumen aku dan kesatuan fenomena psikologis. Dan yang ketiga, argumen kontinuitas. Dan yang keempat, argumen manusia terbang di udara. Jiwa manusia sebagai jiwa lain-lain dan segala apa yang terdapat di bawah bulan. Memancar dari akal 10. Sebagai Aristoteles, Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian. Yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan dengan daya-daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua, jiwa binatang dengan daya-daya. Ya. Yang kedua ini jiwa binatang dengan daya terbagi atas 2. Yang pertama, gerak dan menangkap. Ya. Dan jiwa yang ketiga, jiwa manusia dengan 2 daya. Ya. Dan terbagi atas 2. Yang pertama, praktis, yang hubungannya adalah dengan badan. Yang kedua, teoritis, yang hubungannya adalah dengan hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, kenabian. Ya. Tahapan mistis ialah apabila jiwa sudah ketak berhinggaan menjalin hubungan dengan intelek aktif sehingga tak lagi perlu menjalani proses silogistik untuk bisa menangkap hal-hal universal. Tetapi cukup dengan intuisi. Ya. Ibnu Sina mengibaratkan tahap ini sebagai tahap profesi atau tahap berfungsi nalar suci. Sejalan dengan teori kenabian dan kemukjizatan, Ibnu Sina membagi manusia ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, mereka yang kecakapan teoritisnya telah mencapai tingkat penyempurnaan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi membutuhkan guru sebangsa manusia. Dan yang kedua,
mereka yang memiliki kecakapan praktisnya telah mencapai suatu puncak, ya, suatu puncak yang demikian rupa sehingga berkat kecakapan imajinatifnya mereka yang tajam, mereka mengambil bagian secara langsung pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa kini dan masa akan datang, dan berkemampuan untuk menimbulkan gejala-gejala aneh di atas dunia. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki kesempurnaan daya intuitif, tetapi tidak mempunyai daya imajinatifnya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mengguguli sesamanya hanya dalam ketajaman dan praktis mereka. Dan yang keempat, tasawuf. Ya. Mengenai tasawuf, menurut Ibnu Sina, tidak dimulai dengan zuhud, ya. Beriba dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawufnya dengan akal yang dibantu oleh hati. Dengan kebersihan hati dan pancaran akal, lalu akan menerima ma'rifat dari akal fa'al. Dan yang kelima, hukum sebab musabab. Ibnu Sina menggambarkan sebab atau wakil dimulai dengan sebab ini. Mutakallimun berpendapat bahwa pencipta alam adalah sebagai akibat dari atau hasil dari Tuhan yang bertindak sebagai pencipta. Pendapat ini digunakan berbagai istilah dalam bahasa Arab yang artinya sama dengan penciptaan, penghasilan, perbuatan, pekerjaan, pembawaan kepada wujud dan lain-lain. Dan yang keenam, Tuhan Maha mengatur dan Maha tahu. Diterangkan dalam kitab Al-Isyarat, Maha tahu adalah perwakilan dalam undang alam semesta dalam pengetahuan abadi dalam suatu waktu tertentu. Undang perlimpahan Tuhan dalam bentuk hierarki dan kekhususan adalah dengan perlimpahan rasionali. Pengetahuan manusia terbatas, dia tidak dapat mengerti hikmah yang berbeda dalam kejahatan. Tuhan tidak melihat kepada suatu pendirian kita yang terbatas. Akan tetapi Tuhan memandang secara keseluruhannya terletak dalam aturan hierarki yang turun dari Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Maha mengetahui, Ibnu Sina pernah menghadapi 3 buah pernyataan yang berlawanan. Yang pertama, tentang pendirian filsafat Aristoteles yang mengatakan bahwa Tuhan berada di luar alam. Dan yang kedua, tesis Al-Quran yang mengatakan Tuhan adalah Maha tahu akan segala yang tidak terlihat. Tidak ada sebutir atom atau lebih kecil dari itu atau lebih besar di langit dan di bumi yang tersembunyi kepadanya. Itulah seterang-terangnya bukti. Yang ketiga, tentang pendapat Plato dan Neoplatonis yang mengatakan bahwa Tuhan adalah prinsip pertama yang esa dan dia jauh dari apa yang dapat disifatkan oleh pengetahuan, sebab dengan meletakkan kepada Tuhan pengetahuan, dia mempunyai sifat yang rangkap yaitu tahu dan pengetahuan. Yang ketujuh, pandangan tentang akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Ada 2 macam, yakni akal manusia dan akal aktif. Semua pemikiran yang muncul dari manusia sendiri untuk mencari kebenaran disebut akal manusia. Sedangkan akal aktif adalah semua pemikiran manusia yang mendatangkan ke dalam akal manusia dari limpahan ilham ketuhanan. Pengaruh filsafat Ibnu Sina.
banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh pemikiran Ibn Sina. Yang pertama, beliau menentang pemikiran kaum Sufi ortodoks dengan tidak meninggalkan keduniaan sehingga melahirkan kaum Sufi modern. Dan yang kedua, hasil karya beliau dijadikan standar kurikulum di universitas Eropa. Dan yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Mahmud Yunus mengatakan bahwa Ibnu Sina mengajukan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni tenang, tidak bermuka masam, tidak berolok-olok di hadapan murid, dan sopan santun. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai Ibnu Sina. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.